keadaan sehat atau lagi kurang enak badan atau gimana sih perasaannya hari ini? Sehat. Nano ya. Oke deh. Karena hari ini kita akan mulai pelajaran ekonomi kita hari ini. Sebelum mulai, saya akan mengabsen. Oke, terima kasih ya sudah dikoreksi. Saya akan mengabsen dulu siapa yang nggak datang dan siapa yang udah datang. Oke, kalau begitu saya absen dulu. Miftahul, Aksal, Hadir. Ilmi, Hadir. Yeni, Hadir. Aderi, Hadir. Fla, Hadir. Nadira, Hadir. dan terakhir Yusan. Hadir. Hadir semua ya berarti ya. Hadir, Bu. Hari ini kita akan memulai materi kita karena kemarin kita sudah membahas materi tentang pengertian pasar. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis pasar. Oke. Untuk mereview kemarin kita sudah membahas tentang pasar. Kalian masih ingat gak pasar itu apa sih? Arti singkatnya aja atau yang di benak kalian tuh kalau dengar pasar tuh apa sih? Boleh angkat tangannya? Oke, Bapak. Ketemunya penjual dan pembeli. Oke, bertemunya penjual dan pembeli. Ada lagi yang mau menambahkan? Terjadinya permintaan dan penawaran. Tempat terjadinya permintaan dan penawaran. Oke, baik, benar banget. Oke, sebelumnya saya mau mengingatkan untuk yang nggak ada kepentingan untuk main HP atau membuka laptopnya boleh ditutup dulu ya, biar fokus kita ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita langsung masuk saja ke jenis-jenis pasar. Kalian sudah baca modulnya belum atau harus kita tampilin dulu nih baru mengerti? Apakah udah membaca modulnya semalam? Sudah. Bu. Sudah. Oke, tadi saya tampilkan saja ya biar kita makin mengerti, oke? Oke. Perhatikan ya teman-teman. Hai, kamu tentu pernah pergi ke pasar bukan? Eits, jangan berpikir dulu kalau pasar itu identik dengan baju-bajukan saja. Ketika kamu belanja online itu juga termasuk pasar loh. Iya, ciri pasar diantaranya yaitu ada penjual dan pembeli, ada barang atau jasa dan tentunya ini nih yang paling penting, ada proses tawar menawar dengan penjual. Kalau begitu, jenis-jenis pasar itu ada banyak dong ya. Dan cuma pasar tradisional aja. Ya, jenis pasar itu ada banyak sekali. Tergantung kriterianya. Jenis-jenis pasar ada apa aja sih? Kita bahas satu persatu yuk. Berdasarkan jenis barangnya, pasar dibedakan menjadi dua jenis. Pasti, kalau kamu sedang ingin membelikan hias peliharaan di rumah, kamu mencarinya di pasar yang khusus menjual ikan-ikan hias kan? Nah, pasar ikan itu termasuk pasar homogen, di mana pasar yang menjual satu jenis barang saja, yaitu ikan. Oh iya, aku jadi ingat kalau ibuku mau belanja kebutuhan bulanan, pasti ibuku mengajakku ke supermarket. Dan aku melihat ada banyak sekali rak-rak yang isinya banyak jenis barang yang dijual. Ada kosmetik, ada juga jenis makanan ringan, ada juga minuman, dan kadang ada juga bumbu-bumbu untuk memasak. Nah, supermarket itu pasar heterogen karena di dalam supermarket itu ada banyak sekali jenis barang yang dijual. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, pasar dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Seperti namanya, pasar harian adalah pasar yang berlangsung setiap hari. Berhubung pasar ini tersedia setiap hari, barang-barang yang dijual adalah kebutuhan pokok manusia yang biasa dikonsumsi setiap hari juga, seperti misalnya sembako, alat mandi, dan lain-lain. Contohnya seperti pasar tradisional ini. Ibuku sering ke pasar tradisional untuk membeli kebutuhan masak sehari-hari. Ada pasar harian, ada juga pasar mingguan. Iya, pasar mingguan ini cuma dibuka seminggu sekali aja ya, dan biasanya ditemukan di beberapa kota. Nah, kalau pasar mingguan ini biasanya di daerahku disebut pasar legi, pasar pagi, atau pasar kliwon. Kalau di daerah kalian, apa sebutannya? Pasar bulanan. Kalau yang ini bisa ditebak dong. Pasar bulanan adalah pasar yang berlangsung setiap bulan.
Biasanya barang-barang yang diperjualbelikan di pasar bulanan ini adalah barang-barang khusus dan tersedia dalam jumlah banyak. Pasar ini biasanya juga terjadi karena momen-momen tertentu yang muncul setiap bulan. Contohnya nih, aku pernah menemukan pasar-pasar yang muncul di depan kantor pos ketika tiba masa pembayaran pensiun ayahku. Kalian pernah mengunjungi pasar Sekaten? Aku sih pasti diajak ayahku. Soalnya pasar Sekaten ini munculnya cuma setahun sekali. Iya, pasar Sekaten ini disebut sebagai pasar tahunan yang biasanya terjadi di kota-kota besar dan dibuka selama setahun sekali. Nah, kalau pasar berdasarkan jenis transaksinya itu dibagi dua jenis. Ada pasar abstrak dan konkret. Pasar konkret ini sering dikunjungi oleh ibu-ibu nih biasanya. Coba tebak, pasar apa? Iya, pasar Selayar dan tradisional. Kalau pasar abstrak ini sih disukai anak-anak muda zaman sekarang. Coba, pasar apa ya? Yap, benar sekali, pasar online shop. Menurut organisasi atau strukturnya, pasar dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Berikut penjelasannya. Pasar yang sedikit penjualnya, tapi sangat banyak pembeli. Ini sih ciri pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna dibagi lagi jenisnya. Kalau berpergian jauh keluar kota, biasanya orang-orang menyukai naik kereta api. Tahukah kamu kereta api di Indonesia siapa yang punya? Yap, PT KAI. PT KAI termasuk pasar monopoli. Sesuai namanya, pasar ini hanya terdapat satu perusahaan yang menguasai seluruh penawarannya. Contoh lainnya seperti PT PLN. Nah, kalau kamu tahu air mineral yang kita minum sehari-hari, banyak kan yang menjual air minum itu? Kalau jenis seperti ini sih namanya pasar oligopoli, di mana pasar ini dikuasai oleh beberapa perusahaan. Kalau kamu pernah ikut ayah beli motor di dealer itu, sejenis kan? Tapi ternyata motor itu satu sama lainnya berbeda mereknya loh. Nah, ini bisa kamu sebut dengan pasar monopolitis, di mana beberapa produsen dengan jenis barang yang serupa, namun karakteristiknya berbeda-beda. Jika ada pasar persaingan tidak sempurna, pasti ada pasar persaingan sempurna kan? Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar di mana penjual dan pembeli memiliki informasi yang sama mengenai keadaan pasar. Barang yang diperjualbelikan sejenis atau homogen. Harga barang atau jasa pun ditentukan oleh kekuatan pasar. Penjual maupun pembeli juga bebas keluar masuk ke pasar. Contohnya, kalau menjelang lebaran ini, biasanya aku belanja di Tanah Abang. Nah, itu dia penjelasan tentang jenis-jenis pasar. Gimana? Oke. Cukup panjang ya penjelasannya. Jadi ada banyak banget jenis-jenis pasar, mulai dari apa tadi? Coba tadi kalian menyimak gak sih? Apa aja sih tadi contoh-contoh pasarnya? Homogen, terus harian. Oke, untuk itu, iya mingguan. Saya meminta satu orang, Yeni, boleh membantu saya untuk saya akan menuliskan di papan itu pasar-pasar apa saja. Tolong ditampilkan. Baik, Bu. Oke. Saya akan menuliskan di sini. Oke. Boleh Mbak ini sebutkan yang pertama apa tadi? Pasar homogen. Pasar homogen. Nah, bentar kan. Cool. Kelihatan ya, Go. Homogen. Pasar homogen contohnya apa? Pasar Pasar ikan. ikan. Pasar ikan, pasar apa lagi? Apa yang punya? Ada yang punya contoh lain? Pasar burung. Pasar burung di mana tuh pasar burung? Pak. Ada pasar bunga. Pasar bunga. Yang dekat-dekat sini ya, pasar bunga. Ya. Ada lagi? Buah-buah. Pasar buah. Sayur, Bu. Oke, dan lain-lain ya. Oke. Gede
sekali total ya. Yang kedua lanjut Mbak Yani. Selanjutnya pasar heterogen. Itu apa aja contohnya? Supermarket. Di sini apa sih supermarket yang terdekat? Indomaret, Alfamart. Oke. Selanjutnya ada pasar harian. Apa aja tuh contoh pasar harian? Pasar tradisional di dekat sini, pasar tradisional apa aja sih? Banyak. Contohnya apa Mas Aksal? Pasar Jalan Jombang, Bu. Pasar Jalan Jombang, Pasar besar. pasar besar, dan pasar lain-lain nah. Ya. Oke, next. Dan selanjutnya pasar Hewan. Pasar Minggu. Senin nggak bisa. contohnya pasar Minggu. Pasar Legi. Kliwon, kain, pon. Pasar DLL. Oke, DLL ya. Dan masih banyak lagi. Iya. Selanjutnya ada pasar Bulanan. Pasar bulanan contohnya apa tuh? Ya bulan, Bu. Iya, di sini ada nggak ya pasar bulanan? Kalian pernah lihat nggak? Tiap bulan puasa. Iya, Tiap Bu. tahun. Apa ya? Tiap bulan apa kan? Semalam, Bu. Itu tiap bulan apa enggak ya, Bu? Tiap malam. Tiap malam. Masih lu? Saya ngerti. Oke, pasar bulanan apa sih contohnya? Apa ya, Bu? Ada yang bisa ngasih jawaban? Kan di sini nggak ada contohnya, mungkin kalian tahu. Mungkin ada pasar yang di depan pabrik, Bu. Jadi itu bukannya tiap karyawannya gajian aja. Oh, contohnya misalnya di depan pabrik gitu ya. Oh berarti Depan kantor pos tuh. semua karyawan buku tiap bulan. Yang begini. Jadi festival. Lalu selanjutnya ada pasar. Pasar tahunan. Habis bulan pasar apa? Tahunan. Tahunan. Sebulan Pasar Sekaten. pasar Ramadan. Pasar Takjil. Pasar Ramadan. Contohnya pasar Pasar Ramadan. Takjil gitu ya. Pasar Sentral. Terus selain itu Pasar Natal. pasar Natal. Oke, baik. Pasar Natal. Pasar Natal tuh jual apa, Bu? Jual makanan-makanan khas Natal. Misalnya kalau Ramadan apa aja sih yang dijual pasar Ramadan tuh? Gorengan. Gorengan, Kolak. takjil, kolak, Buah. buah, Asinan. asinan. Oke, itu kalau Ramadan. Kalau pasar Natal biasanya sendiri yang saya rasakan itu kayak seperti mungkin ya ada yang makanan berat seperti itu. Cuma kalau makanan ringannya seperti kayak ya kurang lebih sama kayak pasar Ramadan. Iya, tapi kayak kita lebih gak banyak snack tapi lebih ke makanan berat seperti itu ya. Ada lagi nggak Mbak selanjutnya? Pasar konkret. Pasar konkret. Ini boleh dicatat dulu ya anak-anak biar dihapus. Sudah? Cool. Saya minta tolong untuk Mas Ilmi, boleh dihapus Mas? Oke, terima kasih Mas Ilmi. Bu ada yang rokok, Bu. Agaknya. Yang itu. Selanjutnya yang ketujuh, apa itu Mbak? Pasar konkret. Apa sih contohnya? Pasar tradisional. Pasar tradisional. Pasar modern juga termasuk. Beda. Kayak itu ntar ada di selanjutnya. Itu ada pasar apa nih? Ini Oh, selanjutnya Iya. abstrak. Pasar abstrak. Shopee ya, Bu. Benar. Apalagi contohnya? Tokopedia. Tokopedia. TikTok Shop. Iya. Ada.
Food. Grab, Gojek, Kalian biasanya paling sering menggunakan yang mana nih aplikasinya? Shopee, Oren ya, toko Oren sebenarnya ya? Yups, Oke, lanjut. Apa nih? Tidak ada. Nah, ini dia. Yang ke-9 ada Pasar Pakai. Pasar Monopoli. Ibu tanda ini. Kenapa? Contohnya apa aja? PLN, KI, KI, Apa lagi ada yang tahu? Pertamina, Pertamina dan lain-lain. Lalu yang terakhir apa Mbak Yeni? yang terakhir Pasar Oligopoli. ini Apa itu contohnya? perusahaan air mineral. Air mineral yang kalian tahu apa aja sih? Aku air mineral. Wah, Cibodas. Cheers, bir, kristalin, Santri. Nestle, Santri. Waduh. Santri, AOM, Oasis. Oke, banyak ya dan lain-lain lah ya. Ada lagi Mbak Yeni? Sudah. Sudah? Oh ini yang sudah. Pasar monopolitis politis. Monopolitis Bu. Honda. Astra, belum gitu. Contohnya motor, Mobil, mobil, apalagi sepeda, sepeda, Pesawat. pin, pesawat. Oke. Dan lain-lain ya. Ada lagi nggak Mbak? Sudah. Ya, sudah jadi jadinya ya. Lanjut, udah selesai ya? Oke Mbak Yeni, terima kasih. Boleh kembali ke tempatnya. Berikan aplaus dong untuk Mbak Yeni dan untuk saya. Karena yang membantu saya dan yang menjawab pertanyaan saya anak-anak dia. Jadi anak-anak boleh aktif ya. Biar jangan ngantuk. Kalian sih sepertinya udah ngantuk ya. Karena masih pagi udah ngantuk ya. Jangan ngantuk-ngantuk ya. Kita lihat dulu nih. Ini lagi aktif. Oke, ini boleh dicatat dulu ya anak-anak. Soalnya di sini kita akan melakukan tanya jawab, tapi kelompok, jadi tenang aja. Tapi sudah mengerti semuanya? Sudah paham ya semuanya jawabannya, oke? Untuk mempersingkat waktu, kita akan melanjutkan dengan kelompok. Kelompoknya biar gampang. Ini aja 4-4 ya. Jadi Mas Nabil, Aksal, Nadira dan Mas Wisnan bareng. Boleh ke belakang aja atau bikin ini ya, bulatan, lingkaran. Lalu Ilmi, Yeni, Aderi dan Kla boleh bikin lingkaran juga. Saya akan memberikan 10 soal, tapi karena banyak banget, jadi bagi 2 aja ya, 5-5 ya. Iya. Oke, 5-5. Ini untuk kelompok 1. Oke, ini untuk kelompok Tadi 2. Kelompok 1 dari nomor 1 sampai 5, kelompok 2 dari 6 sampai 10 ya. Ntar yang maju perwakilan aja. Siap. 2 orang atau 1 orang? 1 orang aja. Ntar saya acak misalnya yang jawabnya cuma soal nomor 3 atau misalnya soal nomor 7 aja gitu ya. Saya kasih waktu 5 menit aja buat mengerjakan ya. Ya. Ayo kerjasama ya guys. Udah mau 5 menit, udah selesai belum? Belum Bu, apa Ya. Oke, saya tunggu ya. Saya tunggu. Oke, sudah 5 menit. Sudah selesai semua kan? Udah. Ibu dari kelompok 1 dan kelompok 2 satu orang aja yang maju. Itu juga Bu. Yang maju dapat hadiah. Yang maju dapat hadiah. Yang mau hadiah boleh maju. Tadi nomor kelompok 1 menjawab nomor 5 dan kelompok 2 menjawab nomor 6. Oke, boleh maju ke perwakilannya? Sumpah kan? Kalau sendiri tahu.
Boleh di sini ya. Bukan dari dulu. Oke. Boleh. Siapa dulu yang mau jawab? Saya pertanyaan dulu. Pertanyaan dan juga jawabannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Ini jelaskan konsep pasar bulanan dan berikan contoh pasar bulanan. Apa kelebihan dan kekurangan pasar bulanan dibandingkan dengan pasar harian dalam hal aksesibilitas dan variasi produk? Jawabannya yaitu pasar bulanan adalah pasar yang diadakan setiap bulan, biasanya untuk memfasilitasi pedagang dan pembeli dalam transaksi yang lebih besar. Contoh pasar bulanan adalah pasar bulan purnama. Kelebihan pasar bulanan meliputi variasi produk yang lebih banyak dan memungkinkan mendapatkan harga yang lebih baik. Namun kekurangan termasuk aksesibilitas yang terbatas karena hanya dibuka sekali sebulan, dan kurangnya kehadiran produk segar yang bisa didapatkan setiap hari di pasar harian. Oke, mantap. Berikan aplaus dulu jawabannya. Boleh Mansal. Saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari yang ingin memberikan, yaitu dari yang benar. Pertanyaannya deskripsikan pasar tahunan dan berikan contoh pasar lebaran dan pasar Natal, dan bagaimana pasar-pasar ini berkontribusi terhadap perekonomian lokal dan kebudayaan masyarakat. Dan jawaban menurut kelompok kami, pasar tahunan itu merupakan pasar yang diadakan pada waktu tertentu, jadi setiap tahun, kayak pasar lebaran dan pasar Natal. Contohnya itu di pasar lebaran menyediakan berbagai kebutuhan untuk merayakan seperti Idul Fitri. Terus juga ada pasar Natal itu menawarkan barang-barang terkait perayaan Natal. Pasar-pasar ini berkontribusi terhadap perekonomian lokal dan meningkatkan penjualan bagi pedagang dan menciptakan lapangan kerja sementara. Dan selain itu mereka juga memperkuat kebudayaan dan tradisi masyarakat di Indonesia. Terima kasih jawabannya, bagus sekali, tangan dong. Oke, kami sudah berhasil menjawab dan mau maju ke depan mewakili kelompoknya. Lihat cacat. Boleh di sini langsung ya. Ini untuk kontak Sal, ini untuk kontak Dery. Ini bagi bukan? Oke. Karena materi kita selesai dan anak-anak sudah paham atau belum? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, sudah jelas. Sudah jelas semua ya? Oke, pertemuan berikutnya kita akan membahas kembali mengenai Oke, selanjutnya apakah sudah tidak ada yang ditanyakan kembali? Tidak. Ya. Oke, saya harapkan kalian mengerti pelajaran hari ini dan semoga hari ini pelajarannya dapat diingat karena beberapa minggu lagi kita akan UTS. Wow. Jadi siapkan materi-materinya ya. Oke. Terima kasih untuk partisipasinya dan terima kasih sudah mendengarkan saya. Semoga pertemuan selanjutnya anak-anak lebih aktif dan lebih mau tahu tentang apa sih pelajaran kita sehingga sebelumnya kalian sudah membaca modul kita. Oke? Oke. Sekian pembelajaran kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kita selalu sehat-sehat ya. Amin. Dadah.